Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian karya tulis ilmiah yaitu adalah tulisan yang membahas suatu masalah berdasarkan penyelidikan, pengamatan, dan pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah tersebut. Karya tulis ilmiah disusun secara sistematis, objektif, logis, dan berbasis data atau rujukan yang terpercaya dengan tujuan menyampaikan temuan atau analisis yang dapat diuji kebenarannya. Karakteristik utama karya tulis ilmiah yaitu sistematis, objektif, dan verifikatif. Objektif adalah bebas opini, subjektif, tak berdasar. Fakta dan hasil analisis disampaikan berdasarkan data yang valid tanpa memihak. Sistematis memiliki struktur, baku, dan alur yang jelas, mulai dari pendahuluan, metode, pembahasan, hingga kesimpulan. Logis dan konsisten, memiliki koherensi yang kuat antara alasan, data, argumen, dan kesimpulan. Tidak ada kontradiksi di dalam tulisan. Replikatif yaitu metode, prosedur, dan analisis yang digunakan dapat diulang oleh peneliti lain dengan hasil yang konsisten. Bahasa baku dan impersonal menggunakan PUEBI, bahasa lugas, serta kata ganti peneliti atau penulis alih-alih saya atau kita. Sitasi akurat dan etis, mencantumkan semua sumber rujukan dengan jelas untuk menghindari plagiarisme dan menghargai karya orang lain. Jenis-jenis karya tulis ilmiah yaitu tugas akhir, skripsi, dan PUM. Struktur tugas akhir: bagian awal, halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan, ringkasan, daftar riwayat hidup, halaman persembahan, moto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bagian isi: 1. Bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang dan tujuan. Bab 3 gambaran umum perusahaan. Bab 2 gambaran umum perusahaan. Bab 3 metode pelaksanaan, yaitu tempat dan waktu pelaksanaan, rencana dan pelaksanaan. Bab 4 hasil dan pembahasan. Bab kelima kesimpulan dan saran. Bagian akhir daftar pustaka dan lampiran. Yang kedua, struktur skripsi. Bagian awal halaman, judul, dalam kurung luar dan dalam, halaman pengesahan, pernyataan bebas plagiasi, ringkasan atau abstrak, daftar riwayat hidup, halaman persembahan, moto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bagian isi bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, struktur penulisan. Bab 2 kajian teori. Bab 3 metode penelitian, yaitu tempat dan waktu pelaksanaan, rencana pelaksanaan, desain penelitian, dan analisis data. Bab 4 hasil dan pembahasan. Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Bagian akhir daftar pustaka dan lampiran. Yang ketiga, struktur PUM. Bagian awal halaman judul, halaman pengesahan, ringkasan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bagian isi: 1. Bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Yang kedua, batasan masalah. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat, tujuan penelitian. Yang terakhir, yang kelima, manfaat penelitian. Bab 2 tinjauan pustaka. Bab 3 metode penelitian, yaitu ada waktu dan tempat penelitian. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, subjek penelitian. Yang keempat, definisi operasional. Yang kelima, instrumen penelitian. Yang keenam, teknik pengumpulan dan analisis data. Bab 4 hasil dan pembahasan. Bab 5 kesimpulan dan saran. Bagian akhir yaitu daftar pustaka. Kaidah penulisan atau format naskah.
Elemen format, kertas dan margin. Spesifikasi atau ketentuan: kertas A4 80 gram, marginnya kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, bawah 3 cm. Nah, jenis huruf atau font umumnya Times New Roman. Ukurannya 12 atau Arial 11, warna hitam, standar tegak atau italik untuk istilah asing. Paragraf dan spasi. Spasi baris 1,5 atau 2 tergantung pedoman. Rata kiri kanan, justify, identitasi awal paragraf 1 cm. Penomoran. Bab angka Romawi, sebab angka Arab, halaman bagian awal Romawi kecil, isi Arab nomor 1 atau 2 di sudut yang konsisten. Tabel dan gambar. Diberi nomor urut bab, tabel 1.1 tabel 1.1 dan judul ringkas. Judul tabel diletakkan di atas tabel. Nah, judul gambar diletakkan di bawah gambar. Sebut sumber jika bukan buatan sendiri. Letakkan berdekatan dengan teks pembahasan. Yang keempat, kaidah penulisan. Nah, kaidah penulisan menggunakan bahasa formal dan baku, tidak menggunakan bahasa santai, menghindari kata saya, diganti penulis atau peneliti, mengikuti aturan PUBI. Nah, yang kelima, etika penulisan. Tidak boleh plagiarisme, menjiplak karya orang lain, itu tidak boleh. Nah, harus menyantumkan sumber atau referensi, jujur dan menyampaikan data. Nah, yang keenam, tujuan karya tulis ilmiah yaitu menyelesaikan masalah, menambah pengetahuan, memberikan solusi yang bisa diterapkan. Nah, jadi kesimpulannya, karya tulis ilmiah adalah tulisan ilmiah yang berdasarkan data, tersusun rapi, menggunakan bahasa baku dan harus jujur serta dapat dibuktikan. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.